Cerita ini bermula ketika Jenderal dan 11 orang temannya, yaitu Raden, Andi, Sultan, Rafli, Mail, Arya, Fatwa, Talita, Amira, Cika, dan terakhir Anissa, ingin berlibur sewaktu kenaikan kelas ke kelas 3 SMP tahun 2017 silam. Awalnya, cuman Rafli nih yang pengen liburan ke air terjun Tancap yang ada di Jawa Timur. Secara ada Pak D-nya yang emang tinggal deket air terjun tersebut, jadi enak lah. Tapi pada akhirnya Rafli ngasih tahu Jenderal dan yang lainnya. Teman-teman yang lain pun jadi pengen ikut juga. Akhirnya mereka semua minta izin tuh sama orang tua mereka, dan untungnya mereka diizinin buat liburan. Dan berangkatlah mereka semua tuh. Singkat cerita, hari keberangkatan pun tiba. Mereka semua langsung berangkat ke rumah Pak D-nya Rafli. Setibanya di rumah Pak D-nya Rafli, mereka semua langsung makan, istirahat, dan segala macam. Besok harinya, mereka sarapan dan siap-siap nih. Setelah Jenderal dan teman-temannya udah pada siap semua, berangkatlah mereka menuju ke air terjun tersebut. Jadi karena dari desa Pak D-nya Rafli menuju ke air terjun tersebut itu deket, ya mereka tinggal jalan kaki aja. Jalan menuju air terjun, awal itu lebar, tapi lama-lama sempit. Pada akhirnya mereka nggak bisa lagi jalan beriringan. Mereka harus buat barisan. Posisi leader dipimpin oleh Jenderal, sedangkan sweeper dipegang oleh Mail. Jalan terus mereka tuh, sampai sekitar jam 11 siang. Mereka mutusin buat istirahat karena kecapean dan matahari itu udah mulai nyengat. Ngelihat teman-temannya pada istirahat, Mail bilang di situ, "Alah, lebay lu semua. Ayo, terobos aja lah." "Ya udah Gi, dah lu duluan aja sendiri. Kita mau istirahat dulu. Lagian ngapain sih buru-buru?" Akhirnya Mail pun ikut istirahat di situ karena daripada dia jalan sendirian kan duluan. Akhirnya mereka semua istirahat di situ sambil makan siang. Nah, ketika Jenderal lagi minum, tiba-tiba dia ngelihat ada seorang nenek-nenek lagi bawa kayu, dan kayaknya nenek itu keberatan gitu, kesusahan, kayunya sampai jatuh-jatuh. Jenderal yang ngelihat itu langsung lari dan ngebantuin si nenek. Jenderal bilang ke nenek itu, "Nenek istirahat aja dulu, Nek. Ini saya bawa minum. Nenek minum aja dulu." Terima kasih anak baik. "Sama-sama, Nek." Jaga teman-temanmu di sini. Jaga sopan santun di sini. Harus pulang sebelum maghrib. "Emang kenapa, Nek?" "Jenderal, ngapain di situ? Sini makan bareng." Setelah nenek itu pergi ninggalin Jenderal, dia pun balik ke teman-teman yang lain. Pas lagi jalan menuju ke teman-temannya itu, dia penasaran nih. Dia nengok lagi ke arah nenek-nenek yang tadi. Dan pas dia nengok, si nenek udah nggak ada. Yang bikin dia heran, itu jalan cuma lurus dan datar. Otomatis kalau si nenek itu emang beneran manusia ya, pasti masih kelihatan dong. Dan lagi pula nenek itu jalannya lambat. Ketika mereka lagi istirahat itu, si Mail ini lagi sibuk main ketapel. Dia pakai ketapel itu buat nembak-nembakin hewan. Jadi ada hewan lewat apa ditembak sama dia. Jenderal bilang di situ, "Mail, lu ngapain sih? Bukannya makan bareng-bareng? Bacot lo ah." Ya udahlah kan. Selesai makan, mereka pun mau melanjutin perjalanan. Tapi ketika mereka mau melanjutin perjalanan, kedengeran azan zuhur. Jenderal terus bilang di situ, "Kita sholat dulu." "Ngapain sih, Jen? Kita udah istirahat lama. Lu buang-buang waktu tau nggak? Lu nggak denger azan? Apa salahnya kita sholat dulu di sini?" "Ya udah, lu sholat aja. Gua mau lanjut jalan duluan. Siapa yang mau ikut gua?" Anissa, Fatwa, Sultan, dan Arya ikut Mail buat jalan duluan. Karena emang yang cewek-cewek itu lagi pada haid, makanya mereka ikut Mail. Karena mereka nggak pada sholat. Selesai sholat, Jenderal sama teman-teman yang lain yang masih tersisa melanjutin perjalanan dan nyusul Mail. Jalan terus mereka tuh kan, sampai kira-kira beberapa waktu mereka jalan. Si Andi ngomong, "Jen, berhenti dulu. Mail sama yang lain di mana ya? Sampai sekarang kita nggak nemuin mereka. Apa mereka udah ke air terjun duluan ya?" "Gua juga nggak tahu, Bre. Mending kita lanjutin jalan aja dulu. Siapa tahu nanti bakal ketemu. Mungkin kita ketinggalan jauh dan mereka udah sampai. Jadi kita lanjutin perjalanan langsung sampai air terjun." Akhirnya mereka melanjutin perjalanan dengan formasi Jenderal masih sebagai leader dan Raden jadi sweeper. Singkat cerita, pada akhirnya sampailah mereka nih di air terjun. Senang mereka semua tuh bisa sampai ke air terjun tersebut. Dan ternyata bener, Mail sama yang lainnya udah pada di sana. Tapi Mail ngeliat Jenderal kayak yang keheranan gitu. Terus dia nanya, "Loh Jen, kok lo baru sampai?" "Ya, gue emang baru sampai." Loh, bukannya udah duluin kita ya, Jen? "Duluan apaan? Ini aja gue sama yang lain baru sampai." Nah, di situ Mail ngejelasin kalau tadi dia sama yang lainnya itu sempet istirahat lagi karena capek sambil nungguin Jenderal sama teman-teman yang lain. Nah, pas Mail dan yang lainnya lagi istirahat gitu, tiba-tiba si Mail ini ngelihat dari jarak 5 meter ada Jenderal. Dan anehnya, Jenderal itu nggak sama teman-teman yang lain. Dia cuma sendiri. Di situ Mail nanya ke Jenderal, "Kok lo sendirian? Yang lain kemana, Jen?" Tapi Mail di situ bilang kalau Jenderal aneh banget, bukan kayak Jenderal yang biasanya. Mukanya Jenderal yang itu pucat banget.
Dan ketika Mail pegang badannya jenderal yang itu, badannya itu dingin banget. Mail di situ juga bilang kalau jenderal yang itu ngomong itu pelan dan tatapannya itu kosong. Nah, si jenderal palsu itu ngejawab pertanyaan Mail yang tadi, tapi ngejawabnya itu dengan nada yang ya gitu deh. Mereka masih di belakang, bentar lagi nyusul. Terus Mail nanya lagi kan tuh ke si jenderal, "Jen, lu sehat? Kenapa muka lu pucat gini? Kenapa badan lu dingin?" Nah, si jenderal itu cuman diem aja. Pada akhirnya si Mail ini kehilangan kesabaran. Dia sempat emosi tuh. Dia bilang, "Jangan bercanda ya." Nah, lagi-lagi si jenderal itu ngejawab dengan nada yang menurut Mail tuh serem banget. Dia bilang gini, "Gua mau jalan duluan. Nanti gua tunggu di sana." Ya udahlah tuh. Pada akhirnya si jenderal yang itu jalan duluan, ninggalin Mail sama teman-teman yang lain yang masih pada istirahat. Setelah itu, Mail sama yang lainnya sempat ngalihin pandangan tuh dari jenderal buat sementara waktu. Nah, ketika Mail ngeliat ke jenderal itu lagi, ya kalian bisa tebak, dia udah nggak ada. Kebingungan mereka di situ. Jenderal berani sumpah di situ kalau dia baru aja sampai itu. Dalam hati, jenderal bilang, nggak beres nih. Apa ini ada kaitannya sama nenek-nenek tadi? Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba muncul dua orang kayak mungkin penjaga air terjun itu ya. Nah, si penjaga ini nanya, "Kalian berasal dari mana?" "Jakarta, Mas." Ngobrol-ngobrol ngalor ngidul gitu sampai akhirnya penjaga itu cerita kalau dulu pernah ada rombongan mahasiswa yang ke situ. Salah satu dari mereka hilang. Setelah dicari oleh warga dan tim pencari, akhirnya jasad mahasiswa itu ditemukan, tapi dalam kondisi yang mengenaskan. Cuman tinggal kepala di atas pohon besar. Ketika jenderal mau nanya, kenapa kok bisa begitu? Apa yang dilakuin sama mahasiswa itu? Penjaga itu nggak ngejawab dan mereka pergi. Ini penjaga agak gokil juga ya, orang baru nyampe air terjun, pengen seneng-seneng, dikasih cerita-cerita yang begitu. Oke lah, karena jenderal dan yang lain itu saking senangnya, mereka nggak peduliin tentang cerita itu. Mereka main-main di air terjun itu, mereka foto-foto, sampai akhirnya mereka capek dan mereka tidur tuh di sekitaran air terjun itu, bukan di dalam air ya. Nah, bangun-bangun itu jam 4:30 sore. Setelah bangun itu, jenderal langsung membangunin teman-teman yang lain karena udah benar-benar kesorean di situ. Dan di situ udah sepi, tinggal mereka doang. Sebelum jalan, jenderal ngajak teman-temannya buat sholat asar dulu. Tapi, lagi-lagi si Mail ini bilang, "Udah, nggak usah sholat, ntar aja sholat maghrib. Ini kita udah kesorean bang." Tapi jenderal nggak peduli. Dia sama teman-teman yang lain tetap sholat, kecuali Mail, Anissa, dan Fatwa. Selesai sholat, mereka semua langsung prepare buat jalan pulang. Awal-awal perjalanan kembali ke desa itu, belum terjadi apa-apa. Mereka terus jalan sampai matahari itu mulai terbenam. Dan di saat yang bersamaan, turun kabut. Alhasil, mereka jadi agak kesusahan nih buat melihat jalan. Nah, samar-samar, di balik kabut tebal itu, kayak ada bayangan orang, tapi kok posturnya itu bungkuk. Kayak siapa? Kayak nenek-nenek yang tadi siang jenderal lihat. Sontak jenderal nanya ke Andi, "Di, lo lihat nggak ada nenek-nenek di situ?" "Di mana, Jen?" "Di situ, Di. Coba lo fokus." "Oh iya, itu siapa, Jen? Ngapain nenek-nenek jam segini ada di sini sendirian?" Selesai Andi ngomong gitu, Andi ngeliat lagi ke arah jenderal, dan jenderal ngeliat ke arah Andi. Ketika jenderal mau ngeliat lagi ke arah sosok yang tadi, sosok bungkuk itu udah nggak ada. Jenderal terus nanya lagi ke Andi, "Nih, kok neneknya udah nggak ada?" "Lah iya, kok nggak ada, Jen? Sumpah gue merinding." Tiba-tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kedengeran suara azan maghrib dari HP-nya jenderal. Muncul tuh notifikasi azan. Di situ dia baru inget sama pesan nenek yang tadi. Kalian inget nggak pesan nenek tadi apa? Harus segera turun sebelum maghrib. Di situ jenderal langsung doa, minta pertolongan sama Allah. Mudah-mudahan gak kejadian apa-apa. Lalu seperti biasa, jenderal ngajak teman-teman yang lain buat sholat maghrib dulu sebelum melanjutin perjalanan. Dan lagi-lagi Mail ngomong, "Gak ada waktu buat sholat, Jen. Ini udah mau gelap banget. Kita harus cepet-cepet sampai bawah. Lagian mau sholat di mana tengah hutan begini? Kita harus buru-buru, Jen. Dalam keadaan apapun, kita jangan ninggalin sholat. Bisa kan kita gelar tikar yang kita bawa buat jadi sejadah? Terserah, lu mah batu dibilangin. Lu kalau nggak mau ikut sholat, ya udah nggak usah marah-marah. Udah sana jalan sendiri." "Oke, gue bakal jalan sendiri. Tapi kalau terjadi apa-apa sama kalian, gue nggak mau tanggung jawab." Saat itu nggak ada lagi yang ngejawab Mail. Mail pun langsung jalan tuh, ninggalin jenderal dan teman-teman yang lain. Selesai sholat, jenderal sama teman-teman yang lain lanjutin lagi perjalanan dengan formasi. Jenderal masih jadi leader, sedangkan posisi sweeper dipegang sama Raden. Mereka terus jalan dan hari semakin gelap. Itu benar-benar di luar dugaan mereka. Harusnya mereka bisa sampai desa sebelum maghrib.
Tapi karena mereka ketiduran, jam segitu mereka masih di jalan. Dan fatalnya lagi, nggak ada satupun dari mereka yang bawa senter. Akhirnya mereka cuma bergantung dari senter HP. Suasana waktu itu benar-benar mencekam. Ditambah lagi mereka udah mulai takut nih, udah mulai capek, campur aduk jadi satu. Sambil terus jalan, Jenderal nanya, "Mail di mana ya? Apa dia udah sampai?" "Udah, nggak usah mikirin dia. Ngeyel kalau dibilangin. Jangan gitu. Kita kesini kan bareng-bareng, pulang harus bareng-bareng. Ya udah, kita terus aja jalan. Kalau Mail masih di sini, pasti bakal ketemu. Kalau dia udah sampai duluan ya alhamdulillah." Lanjut terus perjalanan. Di tengah perjalanan itu, tiba-tiba, "Astagfirullah, apa itu? Kenapa, Jen? Itu di depan kalian. Coba senter pakai HP kalian." Pas teman-teman yang lain arahin senter ke depan, mereka langsung kaget dan ketakutan. Lu mau tahu kenapa? Karena di depan mereka itu berdiri sosok hitam, tinggi, matanya merah, lagi ngeliatin Jenderal. Cewek-cewek udah pada nangis aja di situ. Jenderal berusaha melawan rasa takutnya. Dia terus ngeluarin tasbih yang dikasih sama kakeknya sebelum berangkat, sambil terus baca ayat kursi. Oh ya, tasbih itu ya, pesan dari kakeknya, harus dibawa kemanapun dia pergi. Setelah Jenderal bacain terus tuh ayat kursi kan, pada akhirnya makhluk itu hilang. Tapi masalah nggak selesai sampai di situ. Perjalanan mereka sekarang diiringi sama suara-suara gaib yang nggak tahu dari mana asalnya. Ada suara rintihan, suara tangisan, suara ketawa, suara anak kecil, dan suara langkah kaki. Yang padahal nggak ada orang lain selain mereka di situ. Cewek-cewek masih terus nangis dan udah hampir nyerah. Tapi yang cowok-cowok tuh terus-terusan ngasih semangat dan ngasih support. Sampai pada akhirnya Jenderal nanya lagi, "Bre, ini Mail gimana? Sampai sekarang belum ketemu, Bre." "Bodoh amat gua, udah nggak ngurus dia. Ingat, kita itu temen, kita harus ngejaga satu sama lain. Mail ninggalin kita. Ini yang lo bilang ngejaga, Jen. Ini." Debat mereka di situ kan, karena nggak mau memperkeruh suasana. Akhirnya Jenderal milih diem, dan mereka semua ngelanjutin perjalanan lagi. Baru beberapa langkah mereka jalan, tiba-tiba Fatwa jatuh. Kayak ada yang ngedorong, karena posisi Cika tepat ada di belakangnya Fatwa. Fatwa kira Cika yang dorong dia. Berantem mereka di situ kan, tuduh-tuduhan, "Lu dorong gua ya, bla bla bla." Semuanya diem tuh. Terus Jenderal perhatiin ke arah belakang. Di situ ada sosok cewek pakai baju putih, nggak napak. Tangannya itu kayak kebakar, muka setengah manusia, setengah kuda, dan bajunya berlumuran darah di bagian dada. Mungkin itu yang udah ngedorong Fatwa. Jenderal perhatiin sosok itu ngeliatin Fatwa dengan tatapan yang marah. Tapi Jenderal di situ nggak ngasih tahu ke teman-teman yang lain tentang apa yang dia lihat. Mungkin takutnya suasana nanti jadi makin mencekam. Jenderal lalu ngajak teman-teman yang lain buat lanjut jalan lagi. Dan beberapa langkah kemudian, di atas sebuah batu gede, ada seseorang. Lu bisa tebak gak siapa itu? Mail. Sontak Jenderal berhenti dan bilang, "Guys, itu Mail." Dan teman-teman yang lain ngeliat, bener itu Mail. Cuman anehnya, ngapain dia duduk di atas batu gede itu? Cuman diem aja, tatapannya kosong. Salah satu teman cewek yaitu Amira sempet ngira kalau itu bukan Mail, tapi jin yang nyerupain Mail. Dan dia nyaranin yang lainnya buat jangan disamperin. Tapi Andi tetap kekeh, kita harus samperin Mail. Mereka samperin lah tuh kan si Mail. Jenderal lalu nepuk nih pundaknya Mail. Mail. Tapi Mail di situ masih tetap diem. Jadi posisinya tuh Mail ngadep sana. Nah, Jenderal sama yang lainnya di belakang. Jadi Mail ini ngebelakangin teman-temannya. Jenderal bilang di situ, ternyata lo belum sampai. Alhamdulillah deh kita ketemu." Di situ Mail bergerak. Dia nengok ke arah Jenderal begini. Dan lo tahu apa yang dia lakuin selanjutnya? Jenderal dicekek sama dia. Ternyata Mail kerasukan. Sontak teman-teman yang lain langsung berusaha buat ngelepasin cekekannya Mail. Tapi nggak ada yang bisa. Semuanya itu malah didorong sama Mail. Yang cewek cuma bisa nangis aja udah pada ketakutan. Lalu keluar suara dari mulutnya Mail. "Ngapain kamu ke tempat ini? Ini tempat kami. Jangan ganggu kami. Kamu sholat di sini dan sangat mengganggu kami. Sebaiknya kamu pergi dari sini dan tinggalkan teman kamu yang sedang saya rasuki ini. Karena dia tidak sopan dalam berbicara. Dia menantang kami. Dia kencing sembarangan di sini." Ternyata makhluk itu marah selain karena Jenderal dan yang lainnya sholat, tapi karena Mail ternyata sempat buang air kecil sembarangan. Masih dalam keadaan tercekik, Jenderal berusaha buat baca ayat kursi dan ngeluarin tasbih yang tadi. Tasbih itu terus diarahin ke Mail. Dan alhamdulillahnya, Mail ngelepasin cekekannya, terus dia jatuh dan pingsan. Jenderal langsung istighfar di situ. Sementara teman-teman yang lain berusaha nyadarin Mail, tapi Mail ini nggak sadar-sadar.
Nggak pakai lama, Jenderal langsung ambil air di botol, lalu dia bacain air itu pakai surat-surat pendek yang dia bisa. Setelah itu dicipratin ke mukanya Mail. Alhamdulillah, Mail langsung sadar dan muntah-muntah. Setelah sadar itu, Mail yang kebingungan nanya, "Kok kalian ada di sini?" Udah, nggak usah banyak omong lu. Ngapain aja lu di sini, ha? Dijaga ya sopan santun kalau di tempat kayak gini. Ini akibatnya orang ninggalin temen dan nggak mau sholat. Lu ngomong apaan sih? Datang-datang langsung marah-marah. Udah, gak usah ribut. Mending kita lanjut jalan sebelum makin malam. Lanjut lagi perjalanan menuju ke desa. Di tengah sisa perjalanan ini, Jenderal sempat beberapa kali ngelihat yang namanya pocong. Tapi lagi-lagi, Jenderal cuma diam aja di situ. Dia nggak bilang tentang apa yang dia lihat ke teman-temannya. Singkat cerita, mereka terus jalan sampai akhirnya kelihatan nih lampu-lampu rumah warga. Dan di situ, tiba-tiba, inget kan sosok putih yang tadi? Sosok itu tiba-tiba muncul di depan Jenderal. Karena kaget dan takut, dia langsung ngalihin pandangan dan ngomong dalam hati, tolong pergi, jangan ganggu saya dan teman-teman saya." Yang di luar dugaan, sosok itu berbisik ke Jenderal. Cepat tinggalkan tempat ini. Hanya kalian manusia yang ada di sini. Jenderal langsung lanjut jalan lagi sambil nyuruh teman-temannya buat ayo cepet. Cuman muncul lagi masalah di situ. Fatwa susah buat jalan. Akhirnya Jenderal inisiatif buat nggendong Fatwa. Tapi baru dia mau gendong, dia kaget karena ternyata di pundaknya Fatwa itu ada sosok cewek. Pantes dia berat. Tapi cuman Jenderal yang lihat itu, teman-teman yang lain enggak. Sebelum ngegendong Fatwa, Jenderal baca lagi tuh ayat kursi dan dia keluarin lagi tuh tasbih. Alhamdulillah, sosok tadi langsung hilang. Akhirnya Fatwa digendong dan mereka ngelanjutin perjalanan sampai ke desa.